Sehari usai bom di Jeddah, kedubes Arab Saudi di Belanda ditembaki. Beberapa tembakan dilepaskan ke Kedutaan Besar Arab Saudi di kota Den Haag, Belanda pada Kamis 12 November. Beruntung dalam insiden itu tak ada yang terluka. Menurut keterangan polisi yang dikutip Kompas.com dari AFP, tepat sebelum pukul 6 pagi kami mendapat pesan bahwa ada tembakan di sebuah gedung di Den Haag. Tidak ada korban luka, tulis polisi di Twitter. Sejumlah selongsong peluru ditemukan di tempat kejadian setelah insiden itu. Lapor kantor berita Belanda ANP yang mengutip pernyataan polisi. Media lokal menyebut ada 20 lubang peluru di gedung dan menampilkan foto beberapa lubang di jendela. Akan tetapi tidak ada konfirmasi jumlah tembakan yang diberikan oleh polisi. Petugas telah menutup tempat kejadian dan tim forensik sedang melakukan penyelidikan, kata polisi. Motif penembakan juga belum diketahui. Penembakan ini terjadi sehari setelah ledakan bom di kota Jeddah, Arab Saudi, saat peringatan Perang Dunia I yang dihadiri para diplomat dari Prancis dan juga negara-negara lainnya. Ledakan itu melukai setidaknya 2 orang. Di sisi lain, sasar warga Prancis serangan bom di Arab Saudi buntu dari penghinaan terhadap umat Islam oleh Charlie Hebdo dan juga Emmanuel Macron. Ledakan di kuburan selama upacara peringatan Perang Dunia I dikecam keras oleh Kerajaan Arab Saudi, Prancis, dan juga lainnya. Para pejabat mengatakan setidaknya 3 orang terluka saat sebuah alat peledak menghantam upacara internasional untuk memperingati akhir Perang Dunia I di sebuah pemakaman di kota Jeddah, Arab Saudi. Beberapa jam setelah insiden itu, otoritas setempat mengatakan seorang warga negara Yunani dan seorang petugas keamanan Saudi terluka. Selain itu, pemerintah Inggris juga mengatakan jika seorang warga Inggris menderita luka ringan. Kerajaan Arab Saudi memberikan pernyataan jika saat ini sedang dilakukan penyelidikan terhadap pemboman tersebut. Seorang pejabat dari Yunani yang menolak menyebutkan namanya mengatakan ada 4 orang yang terluka ringan. Di antaranya 1 orang Yunani, tapi dirinya tak memberikan rincian lebih lanjut. Sementara itu, televisi pemerintah Saudi juga menyiarkan berita dari luar pemakaman dan mengakui adanya serangan yang berasal dari bahan peledak, tapi mereka menjelaskan jika keadaannya sudah stabil. Beberapa kedutaan dari negara yang ikut dalam upacara seperti Prancis, Yunani, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat mengecam keras serangan tersebut dan menyebutnya pengecut. Upacara tahunan untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia I di pemakaman non-muslim di Jeddah dihadiri oleh beberapa konsulat termasuk dari Prancis menjadi sasaran serangan alat peledak pagi itu, yang melukai beberapa orang, ujar Kementerian Luar Negeri Prancis. Prancis telah mengimbau warga yang ada di Arab Saudi untuk waspada setelah adanya penyerangan bulan lalu. Ledakan hari Rabu terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sasaran kemarahan Muslim di seluruh penjuru dunia dan seruan boikot produk Prancis karena membela gambar yang meremehkan Islam. Macron dengan gigih membela hak untuk menerbitkan kartun yang dipandang sangat menyinggung Muslim, termasuk karikatur Nabi Muhammad yang dicetak oleh majalah satir Charlie Hebdo tersebut. Bulan lalu, seorang warga Saudi juga melakukan hal yang buruk pada seorang penjaga konsulat Prancis. Hal itu menjadikan pelajaran bagi Presiden Prancis untuk berhati-hati dalam memberikan pandangan dan juga pendapatnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, negara Prancis kembali menjadi sorotan setelah memberlakukan siaga terhadap serangan teroris. Kini Prancis disibukkan masalah serangan flu burung. Pemerintah meminta kepada para pemilik burung untuk tetap mengawasi peliharaannya agar tetap berada di dalam kandang.
Dilansir dari Tribun Jabar.id, pemerintah Prancis memberlakukan siaga tinggi di beberapa wilayah terhadap serangan flu burung setelah kasus penyakit itu dilaporkan di Eropa Barat sejak bulan lalu pada Kamis 5 November 2020. Prancis telah memberlakukan siaga tertinggi terhadap serangan teroris dan kali ini mendapat serangan flu burung bersama sejumlah negara Eropa lainnya. Sekitar setengah dari wilayah Prancis akan digolongkan sebagai berisiko tinggi dan bagian lain negara akan berada dalam siaga sedang, kata pemerintah dalam sebuah dekret yang diterbitkan dalam jurnal resmi dilansir dari AFP. Tingkat kewaspadaan tinggi terutama mengharuskan peternakan unggas untuk memelihara hewan di dalam ruangan atau memasang jaring pelindung untuk mencegah kontak dengan burung liar yang menyebarkan penyakit. Kehadiran virus pada hewan liar di dekat perbatasan Prancis di jalur migrasi yang melintasi wilayah nasional menambah peningkatan tingkat risiko, kata pemerintah dalam keputusan itu. Tindakan tersebut menggantikan keputusan sebelumnya dari akhir Oktober 2020 yang meningkatkan pengawasan di zona lahan basah yang menarik burung yang juga bermigrasi. Belanda mengekspor daging dan telur ayam terbesar di Eropa, telah memerintahkan pemusnahan lebih dari 200.000 ekor ayam setelah flu burung yang sangat patogen ditemukan di beberapa peternakan sejak akhir Oktober 2020 lalu. Inggris pada Senin 4 November 2020 memerintahkan pemusnahan 13.000 burung di sebuah peternakan di barat laut Inggris setelah mendeteksi kasus di sana. Sedangkan Jerman sementara itu pekan lalu melaporkan kasus flu burung pada burung liar di utara negara itu. Flu burung tidak diketahui menular ke manusia tetapi sangat menular di antara unggas. Wabah di Prancis dalam beberapa tahun terakhir ini menghancurkan kawanan bebek dan juga angsa. Kementerian Pertanian Belanda pada Kamis 5 November 2020 memerintahkan pemusnahan 200.000 ekor ayam setelah flu burung yang sangat patogen ditemukan di sebuah peternakan di timur kota Puig-Celik. Pemusnahan yang meliputi unggas di peternakan kedua dalam radius 1 km menjadi yang kedua dalam waktu sebulan setelah penyakit H5N8 pertama kali ditemukan pada unggas liar. Risiko terhadap manusia dari penyakit ini tergolong rendah, tetapi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan telah menyebar di antara burung migran yang kemudian menularkannya ke unggas peliharaan. Peternak unggas Belanda telah diperintahkan untuk memelihara burung di dalam sangkar sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk mencegah penularan. Peternakan di pusat pemusnahan di Puig-Celik berjarak 3 km dari kasus pertama, 30 km dari perbatasan Jerman dekat Nijmegen. Peternakan lain di dekatnya sedang diuji penyakitnya, sementara pengangkutan burung dilarang dalam radius 10 km. Unggas diketahui menyumbang 1,6 miliar euro di Belanda, pengekspor daging dan telur ayam terbesar di Eropa yang mempekerjakan 10.000 orang di 2.000 peternakan.